Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmah pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendapatkan renungan yang Kau berikan pada kami. Semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini bisa kami renungkan di hari-hari depannya dan kami bisa mendapatkan manfaat dari renungan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah Aku mau, jadilah engkau tahir. Matius 8 ayat 3 yang berbunyi demikian. Yesus mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari sakit kulitnya. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, seorang bernama Pater Damian, dia lahir di Tremelo, Belgia pada tanggal 3 Januari 1840. Dia terlahir dengan nama Joseph de Veuster. Dia berasal dari keluarga petani yang berkecimpung dalam perdagangan gandum. Menariknya, dia justru peka untuk melayani orang-orang kusta. Walaupun dia harus menentang rencana orang tuanya untuk meneruskan perusahaan keluarga, ia justru memilih untuk menaati panggilan Tuhan di dalam melayani orang-orang kusta di Kepulauan Hawaii sebagai seorang misionaris. Dia tiba di pulau itu pada tanggal 10 Mei 1873 dan dia menyaksikan penderitaan dari para penderita kusta itu yang tidak terperikan. Dia melewati hari-hari hidupnya dengan penuh pengabdian, tanpa mengeluh, tanpa keluh. Bahkan dia melakukannya dengan bersuka cita di dalam pelayanan tersebut. Dia merawat, dia membalut luka-luka yang mengerikan dan menjijikan itu. Di dalam tugas pelayanannya, dia tidak hanya mengobati luka-luka badan, dia juga mengobati luka-luka batin dari para penderita kusta itu. Setiap hari ia memberikan perhatian, penghiburan, semangat hidup, apalagi bagi mereka yang mendekati ajal. Ia menguburkan mereka yang mati di tempat yang ia namakan Taman Orang Mati. Selama kurun waktu 10 tahun, Damian mampu menjaga kesehatan tubuhnya. Namun pada akhirnya, ia pun tertular penyakit tersebut. Meski demikian, ia tidak menyesal karena ia tahu bahwa itulah harga yang harus dibayarnya. Dengan penuh penyerahan dan penuh sukacita, dia berkata, Aku bahagia dan puas. Seandainya aku diberi pilihan antara pergi dari tempat ini untuk mencari kesembuhan atas penyakit yang aku derita, atau tinggal di tempat kusta ini, dengan tegas dan tanpa ragu-ragu, aku memilih tinggal bersama dengan para penderita kusta ini seumur hidupku. Peter Damian, si pahlawan dan rasul orang kusta itu telah lama tiada. Namun keteladanannya tinggal bersama dan juga bersatu dengan orang yang cinta kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ia telah mendobrak segala bentuk pengucilan antar manusia, antar golongan, bahkan antar bangsa. Dia memiliki belas kasihan Kristus dengan menunjukkan bahwa para penyandang penyakit tersebut tidak harus dikucilkan. Bahkan justru seharusnya mereka dilayani sebagaimana layaknya manusia yang membutuhkan kesembuhan dan kasih sayang. Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki belas kasihan Kristus terhadap sesama di sekitar kita, terlebih kepada mereka yang mengalami penderitaan di dalam hidup? Mari saudara, kita nyatakan belas kasihan Kristus di dalam keseharian kita kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami telah terlebih dahulu menerima dan mengalami belas kasihan Tuhan. Biarlah kami boleh memahami hal ini dan belas kasihan Kristus yang telah kami terima itu juga menjadi motivasi bagi kami untuk berbelas kasihan kepada sesama kami, khususnya mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan pertolongan. Ampuni kami kalau seringkali kami hanya memikirkan diri kami sendiri, hanya ingin dikasihani tapi tidak mau mengasihani. Roh Kudus kiranya memimpin, mengingatkan, dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Kiranya kita boleh terus hidup berbelas kasihan kepada sesama, seperti Kristus juga berbelas kasihan kepada kita. Tuhan memberkati.